Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Siang. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk bisa lebih mengenal apa sih itu pencemaran air dan dampaknya bagi kita. Nah, di samping saya sudah ada sungai yang banyak tercemar oleh sampah atau limbah-limbah produksi hasil rumah tangga maupun limbah hasil produksi dari pabrik. Nah, teman-teman, saya akan memulai dari apa sih itu pengertian dari pencemaran air. Mungkin teman-teman di sini sudah tahu apa itu pencemaran air. Nah, kalau belum tahu, untuk lebih detailnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang pencemaran air. Nah, pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, lautan, air tanah akibat aktivitas manusia. Nah, air dapat dikatakan tercemar apabila air tersebut sudah terkontaminan dengan antropogenik dan ketika tidak bisa digunakan lagi untuk kegiatan manusia, seperti untuk memenuhi kebutuhan misalkan untuk minum, masak, ataupun mandi. Nah, fenomena alam seperti gunung berapi, algae blooms, badai, dan gempa bumi juga dapat menyebabkan perubahan besar dalam kualitas dan status ekologi air. Indikator atau tanda bahwa air di lingkungan sudah tercemar, tentu teman-teman belum bisa menyimpulkan kan gimana sih air tercemar itu. Nah, untuk bisa teman-teman ketahui, ada 3 pengamatan yang harus kita lakukan untuk agar kita bisa melihat atau kita bisa mengetahui, oh ini air sudah tercemar. Nah, ada 3 pengamatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu pengamatan secara fisik. Nah, pengamatan secara fisik adalah pengamatan yang dilakukan melalui pengamatan langsung atau teman-teman bisa melihat langsung bagaimana sih keadaan kejernihan airnya, atau mungkin bisa terjadi perubahan suhu, warna, dan ataupun perubahan rasa dan bau air tersebut. Nah, yang kedua yaitu perubahan atau pengamatan secara kimiawi, yaitu pengamatan pencemaran yang dilakukan berdasarkan zat kimia atau kita mengetes ada perubahan pH apakah tidak di dalam air tersebut. Nah, yang ketiga itu ada pengamatan biologis. Nah, pengamatan biologis itu bisa dilakukan melalui pengamatan berdasarkan mikroorganisme atau kita mengecek apakah di dalam tersebut ada mikroorganisme yang berkembang atau ada tidaknya patogen. Nah, teman-teman, air tercemar mungkin tidak hanya begitu saja bisa tercemar karena banyak faktor yang bisa menyebabkan pencemaran air. Yang pertama, mungkin ada pencemaran air bisa disebabkan karena meningkatnya kandungan nutrien dapat mengarah pada eutrofikasi. Yang kedua, disebabkan karena sampah organik maupun anorganik. Kalau sampah organik biasanya seperti comberan. Nah, kalau sampah anorganik itu biasanya sampah yang akibat industri pembuangan berbagai macam polutan ke dalam air limbah seperti logam, toksin, organik, minyak, nutrien atau padatan yang biasanya itu dihasilkan oleh pabrik-pabrik seperti pabrik tekstil, industri rumah tangga ataupun industri bangunan. Nah, pencemaran air itu sangat berbahaya bagi kita. Banyak akibat atau dampak yang ditimbulkan dari pencemaran air. Yang pertama ada terganggunya kehidupan organisme air karena berkurangnya kandungan oksigen dan O2 yang dapat menyebabkan kematian. Yang kedua, terjadinya ledakan ganggang dan tumbuhan air. Nah, inilah yang disebut dengan eutrofikasi, yaitu ledakan ganggang dan tumbuhan air. Kemudian yang ketiga,
ada pendangkalan dasar perairan. Biasanya itu disebabkan karena banyak tumbuhan yang tumbuh di atas air, kemudian tumbuhan itu mati. Nah, kotoran-kotoran tumbuhan itu akan mengendap di air dan lama-kelamaan dasar air tersebut akan menjadi dangkal. Dan yang keempat, ada tersumbatnya penyaringan reservoir dan menyebabkan perubahan ekologi. Kemudian dalam jangka panjang, pencemaran air juga dapat menyebabkan kanker dan kelahiran cacat. Yang keenam, ada kematian biota kuno seperti plankton, ikan, dan bahkan burung pun juga bisa mati akibat dari pencemaran air tersebut. Kemudian ini yang sangat pokok dan sangat utama, yang sangat merugikan bagi kita, yaitu kita akan banyak kehilangan atau kekurangan sumber air bersih. Makanya air yang kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari pun akan semakin berkurang. Kalau yang terakhir ada mutasi sel, kanker, dan juga dapat menyebabkan leukemia. Nah, dari dampak dan akibat pencemaran air di atas tentu kita sudah bisa mewaspadai gimana sih cara kita untuk bisa mengatasi pencemaran air tersebut. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan sedikit atau mungkin upaya bisa untuk mengurangi atau mengatasi pencemaran air yang ada di lingkungan kita. Nah, yang pertama ada mempertahankan sumber-sumber air bersih yang belum tercemar. Nah, mempertahankan itu dalam arti kita harus benar-benar menjaga dan nggak boleh sampai kita itu membuat air itu tercemar agar kita tetap dapat bisa mengonsumsi air tersebut dan secara sehat tubuh kita mencerna airnya tersebut pun juga tanpa terkontaminasi oleh bakteri. Nah, yang kedua ada menanam tanaman-tanaman berkayu tebal. Nah, biasanya di sekeliling sungai kita harus mulai untuk menanam tanaman-tanaman berkayu tebal. Nah, yang paling sering dilakukan oleh manusia itu kan membuang sampah di sungai. Nah, mulai sekarang marilah kita bersama-sama untuk tidak membuang sampah di sungai karena itu dampaknya sangat berbahaya bagi kita. Nah, kemudian yang keempat, mendaur ulang sampah yang bisa didaur ulang. Nah, itu mungkin bisa dijadikan sebagai bahan kerajinan ataupun dijadikan sebagai bahan yang bisa berguna, setidaknya mengurangi sampah meskipun barang tersebut syukur-syukur sih bisa laku terjual. Kalau enggak ya ada usahalah dari kita untuk bisa mendaur ulang. Nah, yang kelima, penyuluhan pembuangan limbah industri. Penyuluhan ini harus sering-sering dilakukan oleh pemerintah agar upaya pencemaran air itu bisa sedikit terkontrol. Nah, yang keenam ada penyuluhan bagi pengguna transportasi laut. Kemudian yang ketujuh, peraturan yang tegas kepada para pengusaha minyak. Nah, biasanya minyak itu apabila tumpah ke dalam laut atau ke dalam air, maka air tersebut secara otomatis akan dapat tercemar. Maka dari itu haruslah dibentuk peraturan yang tegas kepada pengusaha minyak. Dan yang terakhir, pemerintah hendaknya membuat peraturan yang tegas untuk pembangunan atau pembuangan limbah yang beracun agar limbah yang beracun itu dapat dibuang atau diolah menjadi didaur ulang. Nah, limbah tersebut. Teman-teman, saya Endang Dwianti mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian teman-teman, dan apabila penjelasan saya yang barusan kurang bisa dicerna oleh teman-teman, maka teman-teman bisa tanyakan langsung kepada saya. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.